Waktu zaman aku sakit, kalau kalian masih ingat, aku bikin film kan, gitu. Dan kan filmnya potong pandemi. Nah jadi sekarang aku lebih mau fokus ke film aja sih, karena ini film perdana aku yang aku ngeproduserin sendiri, even aku nggak main gitu kan. Ini produksi pertama aku, jadi aku mau fokus di film dulu aja. Apa rasanya nggak di belakang layar biasa di depan terus sekarang di belakang terus memanage duit gitu kan, maksudnya duit film itu tuh gimana kak rasanya? Iya rasanya pasti karena aku nih bukan selebritis, ya aku kan musisi dan tiba-tiba sekarang ya aku juga pemain sinetron dulunya, film, dan puncaknya itu ya aku pengen ada di belakang itu gitu kan, karena kan zaman itu terus yang muda-muda ada, aku ya tetap muda gitu kan, cuman kan beda lah gitu. Jadi ya lebih nikmati di belakang sih dibanding di depan, nggak harus fake hidupnya. Yang menjadi alasan kembali bangkit gitu, kembali untuk di entertain lagi, seperti apa tuh kak? Aku nggak pernah berhenti di entertain sebenarnya, karena emang aku suka ada di situ. Dan kemarin itu terhenti ya karena pandemi, dan aku nggak pulang ke Indonesia. Kalau dulu pun aku kan udah tinggal di Turki 3 tahun sebelum aku nikah, dan aku tetap masih even aku udah jarang nyanyi, tapi aku masih bikin film waktu itu kan, bikin film lagi progres gitu. Jadi nggak pernah ninggalin entertain sebenarnya gitu loh. Cuman perubahannya aja kali ya, dari mungkin yang kayak DJ udah enggak gitu, terus nyanyi di klub juga udah enggak, gitu aja sih. Tapi perubahan-perubahan apa setelah pas married sama sekarang udah sendiri tuh seperti apa? Bintang. Pas dulu tuh bikin filmnya aku kan belum menikah. Saat aku bikin film itu pas pandemi aku menikah, 1 minggu sebelum lockdown itu aku nikah kan. Dan tapi masih tetap pulang ke Indonesia untuk ngurusin post pro film, jadi nggak ada bedanya. Sekarang emang kenapa? Mungkin sekarang waktunya lebih banyak. Iya, karena diri sekarang sendiri atau seperti apa? sekarang aku lebih banyak di Indonesia, karena kali ini kan 21 baru buka open semuanya, dan film-film yang di pandemi itu banyak yang antri. Jadi sekarang udah mulai kosong, jadi aku mulai nyari slot, jadi mau maju ke online post pro gitu. Jadi ya aku emang lebih banyak pisah tidak pisah ataupun menikah nggak menikah, dari dulu juga aku fokus kok di film. Cuman karena waktu itu pandemi, jadi aku nggak bisa pulang ke Indonesia. Apa sih kak, maksudnya filmnya genre apa tuh seperti apa? Genrenya horor komedi, dan aku mengangkat dua dari komedian Indonesia, Papua dan Padang sebenarnya. Kamu Iya. bikin sendiri, maksudnya alur cerita dan segala macam? Ada sebagian yang aku tulis dari buku aku, masuk ke cerita itu, dan dibantu juga sama Mbak Nisa gitu kan. Dan aku pilih direkturnya Bang Zul Fadli. Menikmati prosesnya seperti apa nih kak? Nikmatin banget ya, namanya kita masih bayi di situ ya. Aku nggak mau dibilang sok pinter karena basically aku nggak ada menjadi seperti itu gitu kan. Tapi karena pengalaman yang dari aku usia 14 tahun udah terjun ke entertain, ya bisa ngerti lah sedikit-sedikit. Dan sekarang aku benar-benar terjun, dan ternyata masih banyak yang aku nggak tahu gitu, yang harus aku belajar. Karena kan zaman eranya berubah terus, dan aku harus lebih update sebenarnya, tapi ya sambil belajar. Jadi mencoba hal-hal yang baru, Baru, apa aja nih yang baru banget dilakukan saat ini? Yang baru banget dilakukan sekarang adalah mencoba lebih baik lagi, lebih dewasa dan lebih baik lagi, dan tetap menjadi baik. Oke. Nah kamu menghadapi yang kemarin seperti apa? Kemarin yang mana? Ada Masalah itu selalu ada, permasalahan. Namanya kita orang hidup pasti punya masalah. tinggi ya. Nah, kemarin kan. Ya menurut aku gini, aku ngomong sekali lagi, mungkin untuk netizen juga, untuk yang lain, kami ini public figure, memang kami public figure gitu loh. Tapi ranah privacy itu nggak harus semuanya kalian tahu. Kami ngehargain kalian, ngejudge. Kami ini punya psikis, punya mental juga yang bisa kena gitu. Apalagi yang namanya pernikahan itu kan ranah privacy yang bisa berimbas itu ke keluarga besar. Jadi aku minta tolong banget, even diri kami sebagai musisi ataupun public figure milik kalian, tapi tolong privacy dihargai, karena kami juga nggak pernah ngacak-ngacak privacy kalian. Sampai seberapa terganggunya sih? Iya. Terganggunya dengan adanya pemberitaan, dengan adanya omongan. Gini, terganggu sih enggak sebenarnya. Aku nggak peduli malahan. Cuman kan ada orang-orang
orang yang aku sayangi yang sangat peduli dengan itu gitu loh, yang nggak siap untuk menjadi seorang entertainer gitu loh, yaitu keluarga. Nah mungkin dia terganggu karena tetangga ngomong seperti ini, karena netizen ataupun kalian teman-teman media maupun wartawan-wartawan yang aku nggak ngerti kantornya di mana membuat mengarang cerita dan membawa alur beritanya ke yang buruk, sehingga ini udah buruk tapi kalian perburuk itu yang nggak suka. Makanya kan kemarin aku bilang siapapun yang komen yang menurut aku itu nggak benar, maupun wartawan ataupun media mana yang upload yang itu tidak ada buktinya, aku tuh somasi satu persatu supaya kalian belajar gitu loh, belajar untuk menghargai orang. Aku paham kalian cari berita, aku paham banget gitu loh, sangat paham. Even gue berteman sama kalian udah lama kan, even gue mau bunuh diri juga kalian harus nge-shoot gue kan, bukannya nolongin gitu kan. Karena emang itu tuntutan gitu, aku paham. Cuman ya bukan buat kamu ya, ada beberapa wartawan yang bandel gitu, yang kita udah jatuh malah ditibanin tangga gitu kan. Maksudnya nggak siap aku di posisi itu, aku nggak siap. Kalau terjadi apa-apa sama aku gimana? Sampai berpengaruh ke psikis nggak sih Kak? Iya, karena ngelihat orang-orang yang aku sayangi tersakitin gitu loh. Kalau akunya sih aku nggak peduli, karena memang dari kecil aku sudah siap di dunia entertain. Aku nggak peduli. Cuman orang-orang sekitar aku yang aku sayangi itu yang notabene dia juga punya penyakit, dihantam seperti itu mereka bisa lebih parah lagi. Dan ini kan bukan berita baik. Selama ini aku mana pernah sih kasar sama teman-teman media, mana pernah sih aku jutek ke kalian gitu. Aku membuka pintu lebar-lebar kalau beritanya bagus. Kalau seandainya berita yang buruk, buat apa? Apakah itu dapat pelajaran juga buat orang-orang? Enggak. Dan dalam Islam juga masalah rumah tangga nggak harus diumbar kan? Apalagi masalahnya belum putusan waktu itu. Apa boleh aku jelek-jelekin? Apa boleh kita saling menjelekan, ngancurin, aku bela diri, dia yang jahat? Enggak. Pernah nggak dari dulu gue kayak gitu? Enggak pernah. Bukan kali ini kan? Karena aku membedakan mana yang ranah privasiku, mana yang diri aku dibuat kalian. Siapa sih Kak? Maksudnya mama mungkin atau siapa yang tante atau yang paling Semua lah. mengganggu? Semua. Aku punya keluarga besar, nggak usah spesifik. Oke. Ya maksudnya cuma mungkin yang jangan kepanggap orang-orang Mereka punya orang tua, keluarga, oleh kakak. ya. Aku punya keluarga. Apa mereka paham cara orang Indonesia membuat berita? Iya. Nggak paham kan? Gitu loh. Dan makanya di situ aku minta tolong. Bukannya aku sombong, bukannya ya dari dulu juga aku pernah juga bercerai dulu. Aku juga nggak pernah kan menjelekan siapa-siapa, nggak pernah membuat berita apa, dan nggak pernah menyalahkan siapa. Yang aku salahkan aku kan dulu. Mungkin karena gue manggung makanya dia selingkuh. Gue nggak pernah di rumah, gue ngomong dulu kan, yang bukan nama yang ini, yang dulu, ya kan? Gue nggak pernah menjelekan siapa-siapa, tapi berita yang keluar kemarin itu parah banget, gitu. Makanya mereka take down satu-satu, karena aku minta take down, kalau nggak gue somasi. Tapi dengan tindakan sejauh itu mungkin kakaknya sendiri akhirnya bisa berdamai, butuh waktu berapa lama? Berdamai dengan apa dulu nih? Diri sendiri mungkin Kak, atau dengan kondisi yang ada. Aku damai kok sama kondisi aku peace kok. Aku nggak masalah. Kan aku bilang, aku nggak masalah selagi orang-orang yang aku sayangi nggak tersakiti. Gitu. Ya begitu. Butuh waktu berapa lama kan pasti gimana sih kan di kondisi yang tidak baik, terus dengan lingkungan juga yang tidak baik juga gitu Kak. Kakak akhirnya bisa bangkit, bisa kembali lagi ke entertain, bisa lagi berkarya, seperti apa itu? Netizen Indonesia itu adalah hakim dari semua hakim kan. Aku ngomong di infotainment dibilang cari sensasi, ya. Aku jelasin kenapa dia bilang ngumbar yang namanya rumah tangga. Enggak, aku bilang aku disalahin. Jelas kan? Kalau aku nggak wawancara dibilang aku sombong dan arogan. Yang mana yang harus gue pilih? Apa harus aku dengerin semuanya? Enggak kan? Aku berdamai sama diri aku. Cuman kalau misalnya masalah aku tentang aku, keluarga, teman-teman, tentu belum bisa sampai sekarang. Maksudnya masih step by step. Mohon jangan dibikin lebih berat lagi gitu. Biarkan aku bisa berdiri dulu di atas kaki aku, sehingga aku bisa nyelesain satu persatu. Gue gantung diri, ntar kalian yang dosa loh semuanya. Jangan dong. Iya, maksudnya pasti kalian punya masalah juga kan. Ini kan aib, apa boleh gitu kan. Apalagi aib rumah tangga, apa boleh. Semua orang punya salah. Gua orang yang paling bersalah. Berapa kali sih aku bilang, banyak orang yang bilang cinta baik, salah. Gue lebih buruk dari orang yang pernah melihat gue buruk. Gue lebih buruk dari itu. Gue yang lebih tahu diri gue, gitu loh. Gue baru berganti baju kok. Gue ganti pakaian.
Iya, dari yang terbuka dan tertutup. Iya kan? Akhlak gue gimana? Karena akhlak sama kewajiban bukannya berbeda. Jangan salahin pakaian gue. Yang buruk gue. Tapi kamu malah tidak berkata seperti itu, tidak menyakiti diri kamu sendiri, malah jadi nanti kamu jadi agak stres gitu, kamu terus menyalahkan diri Karena sendiri kemarin gitu. dibilangnya yang aku baca banyak adalah percuma berjilbab, kawin cerai mulu kerjaannya. Itu kan yang aku baca, itu kan yang bikin mental keluarga aku. Gitu loh. Kenapa kalian harus nyalain baju gue? Gitu loh. Dan yang membuat itu ya wartawan-wartawan yang menurut aku nggak punya kantor, modal online. Berarti sebegitu dirugikannya ya kak, selain dirugikan karena keluarga juga terkena mentalnya gitu, ada kerugian lain nggak sih dari pemberitaan Kalau misalnya kerugian sih enggak, cuman emang aku nggak suka aja kalau misalnya masalah pribadi aku dicampurin terlalu jauh, itu satu. Kedua, maksudnya dalam proses orang yang namanya bercerai atau punya masalah, siapa sih orang yang mau punya masalah diomongin terus? Gitu loh, kan gue cuma pengen tenang gitu. Bisa nggak sih gue bisa berpikir sedikit gitu, kasih gue ketenangan gitu. Ya gue paham kerjaan kalian harus ngejar berita gitu, cuman nggak seperti itu lah, kan kita masih punya empati ya. Ya kan? Pelajaran yang diambil dari kejadian-kejadian tersebut seperti apa? Pelajaran yang diambil di sini adalah beberapa dari teman-teman aku, wartawan-wartawan lama ya khususnya, sangat-sangat terima kasih karena mereka yang jagain aku, ternyata mereka yang take down semuanya, dan mereka juga yang ngasih tahu aku ada di mana aja wartawan. Aku terima kasih. Aku nggak ngomongin semuanya ya, tapi seperti yang tadi aku ngomongin, wartawan yang nggak punya kantor, tapi itu teman wartawan lama aku appreciate banget, aku thank you banget, dan aku lebih belajar lagi ke kehidupan kedepannya untuk lebih mungkin bisa sabar ya paling enggak, karena kan aku masih berapi-api nih, masih marah aku sebenarnya kan. Aku paling enggak aku bisa sabar jawab itu. Kayak tadi aku kasar mukanya, jutek gitu kan, nggak cocok. Ya mungkin aku lebih bisa open lagi, yang harus disadarin, Cin, lu milik masyarakat, lu harus open. Cuman kan nggak semuanya. Tapi menampisnya seperti apa selain dengan di take down-nya itu? Mungkin ada hal-hal nggak sih kayak pembuktian kayak enggak ya gue nggak begini, Nggak harus. Sekarang kalau misalnya mau dibuktiin juga, orang yang suka sama gue percaya aja. Orang yang nggak suka sama gue, mau gue buktiin kayak gimana, tetap aja nggak suka sama gue kan. Tetap aja nggak percaya, tetap aja gue salah. Jadi buat apa gue buktiin? Enggak. Paling enggak aku yang harus lebih baik lagi, itu aja buat diri aku, pelajaran buat diri aku harus lebih baik lagi. Gue nggak nyalain siapa. menjadi diri yang lebih baik lagi versi kakak, inginnya seperti apa sih kak? Sekarang aku buruk banget masalahnya. Kata Jangan siapa? dong, Kak. Kata Jangan dong gitu. enggak, kalau misalnya Jangan dong lebih baik. gitu. iya, kalau misalnya aku ngerasa sekarang aku udah baik, aku nggak belajar untuk lebih baik lagi. Iya. Jadi biarlah aku sekarang buruk aja, biar aku bisa lebih semangat menjadi lebih baik lagi. Berarti apa nih yang mau diubah gitu dari kakak, kayak ingin berubah ke yang lebih baik versi kakaknya tuh seperti apa nih kak? Iya, secara semuanya lah, tentang kehidupan, pola pikir gitu aja. Termasuk lebih selektif mencari pasangan, Iya, itu seperti gitu. apa nih kak? Atau dalam berpartner dengan bersahabat, berteman. Kalau soal berteman sih aku udah tahu, udah paham pada saat aku sakit dulu, aku udah paham sih mana yang teman, mana yang bukan. Iya. Yang tadi teman deket banget kan, ada nggak yang datang ke rumah sakit? Nggak ada kan? Ada sih beberapa, jadi aku udah paham pada saat itu. Ya semenjak itu aku mulai menjaga, cuman nggak mengecilkan juga. Dalam soal pasangan mungkin jauh lebih selektif atau bukan? Dari apa? Pasangan Apaan tuh? jauh lebih Sekarang selektif berarti lebih ya. menikmati Apalagi prosesnya. menikmati proses Minta yang terbaik dari sendiri. Allah aja lah. Kalau Allah kasih yang terbaik, ya insya Allah itu yang paling terbaik buat aku. Ada doa khusus nggak sih kak? Iya. Doa makan. Iya, sekarang gini, siapa sih orang mau yang tuanya sendiri? Siapa sih? Hidup buat apa sih? Ya kan? Pengen dong dicintai dan mencintai, pengen. Ya kan? Pengen nggak punya masalah, tapi orang mati yang nggak punya masalah sebenarnya. Mungkin dikasih
kebesaran hati lagi sama Allah, gimana cara aku nanggulangi setiap masalah gitu aja, lebih dewasa lagi aku dalam bersikap. Kalau emang Allah kirimkan lagi orang yang terbaik buat aku gitu ya, alhamdulillah aku terima, minta doanya aja. Tapi untuk saat ini tidak buru-buru gitu ya Kak. Mau kemana? Santai menikmati dengan berkarya gitu ya. Ya jalanin aja apa yang ada depan mata sekarang, berdoa minta yang terbaik sama Allah, memohon gitu ya, udah itu aja sih. Tentang keinginan nanti di usia tua inginnya berpasangan, Panjang inginnya umur dulu seperti aja deh, apa panjang sih, Kak? umur dulu aja, gua sembuh dulu deh. Tapi kan ada bayangan untuk masa depan gitu, ingin tua bareng bersama pasangan. Iya, pengen tua bareng bersama orang yang kita cintai, yang dan mencintai kita juga gitu, dan diridoin sama Allah. Bentuk ikhtiarnya seperti apa? Doa aja. Termasuk kan biasanya kalau pengajian tuh datang ke kajian Ustaz, termasuk Iya. minta arahan nggak sih dari Ustaz? Belum lah, belum. Ngaco nih kemarin gue juga ke Abah Lutfi dibilang gue lagi lamaran. Ngaco nih. Siapa yang nelfon gue Nah, kemarin untuk tuh wartawan? menampis hal tersebut gitu kan, biar nggak kemana-mana gitu beritanya, sebenarnya kan kakak juga sekarang lebih asik untuk berkarya. Nah mungkin seperti apa tuh Akte klarifikasi? cerai gue aja belum keluar, woi. Udah. Kacau. Ini nih yang suka ntar ada orang bikin judul beda nih. Nah pemberitaan itu biar nggak kemana-mana gimana kak? Iya kalau cuma sekedar pemberitaan doang ya biarin aja sih, asal itu tidak mengganggu keluarga aku ya. Tapi kalau keluarga aku udah keganggu, gua acak-acak orangnya beneran. Kemarin kan rame banget ya itu ya, gimana kakak mungkin menanggapinya? Ya alhamdulillah yang rame itu cuman wartawan-wartawan yang tanda kutip. Kalau misalnya teman-teman yang di sidang pertama aku tuh banyak padahal waktu itu, Iya. tapi banyak yang nggak tayang karena mereka akhirnya ngomong langsung sama aku dan ya empatinya masih punya gitu kan, kita ngomong dan mereka nggak tayangkan, alhamdulillah. Oke. Oke?